Nuang Nago di Pawalimo, nampak nan dari Kempusunan, tolong jawe salam dari Ambo, Firman Wanipin, walau kita nak jawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, edisi kali ini betul-betul beda, di mana kita hari ini sedang berada di sebuah warung. Memang sesuai dengan tema kita, kita berciloteh. Dan hari ini narasumber kita adalah salah seorang anggota DPRD Kota Padang, yaitu Bapak Budi Sarial. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Wanipin. Iya. Selamat siang pemirsa Cilote Wanipin. Pak Budi ini adalah anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ya. Dan saya sudah lama kenal dengan beliau. Jadi beliau ini adalah penyiar pertama dulunya waktu pada TV ya Pak Budi ya. Dan juga Pak Budi juga pernah tinggal di Rusunawa ya. Warga Rusunawa. Warga Rusunawa yang jadi anggota DPRD Kota Padang. Iya. Dan juga Pak Budi ini juga aktif membina koperasi pedagang pasar ya. Pedagang pasar. Dan hari ini kita akan bercerita banyak dengan Pak Budi Sarial, di mana beliau ini memang dari mudanya, sosok beliau ini adalah sosok seorang aktivis, yaitu sewaktu di SMA 3 ya Pak Budi ya. Angkatan 95 ya. 95. Ya. Dan gini Pak Budi, belakangan ini Pak Budi, ini kan ada sesuatu persoalan di Masjid Raya Sumatera Barat. Ya. Barangkali ini perlu juga pendapat seorang wakil rakyat seperti Pak Budi. Gimana? Mereka itu dulunya ditempatkan di situ oleh wali kota yang lama. Kemudian setelah 7 tahun mereka digusur dengan alasan adanya penilaian di Masjid Raya. Dan hari ini mereka kemarin melalui saya mereka menyampaikan aspirasinya bahwa mereka siap asalkan ada solusinya. Ya. Mungkin menurut Bang Budi seperti apa? Jumlahnya berapa Wanipin? Jumlahnya ada sekitar 20 pedagang lah Pak Budi. Pedagang, ya. Silakan Pak Budi. Ya. Jadi begini, bahwa sebuah masjid dengan sebesar itu, itu memang diperlukan kafe-kafe representatif, dan ada yang menyediakan makanan dan minuman ringan. Keberadaan PKL di sana sebenarnya sangat baik. Namun yang harus dilakukan adalah penataan. Jangan biarkan mereka membawa meja sendiri-sendiri yang akhirnya warnanya menjadi tidak nyaman dipandang mata. Berarti memang harus ditata ya? Jadi ditata. Seharusnya pihak pengelola masjid itu atau manajemen masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid itu membuatkan lokasi-lokasi tempat berdagang yang seragam, yang nyaman, punya nilai estetis, sehingga orang tidak hanya pergi sholat ke sana, setelah selesai sholat orang juga bisa melakukan kongko-kongko mungkin dengan sambil ngopi ya, sambil minum cappuccino dan lain-lain, sehingga semuanya bisa hidup. Nah, jadi kalau memang kita bisa melihat bahwa ini menjadi potensi tempat wisata Masjid Raya Sumatera Barat itu, tapi juga sudah harus ada tempat-tempat yang nyaman. Nah, saya melihat banyak tempat Wanipin. Di Makassar itu Masjid 99 Kubah itu ada tempat-tempat khusus untuk pedagang kaki limanya, dibikinkan dengan baik. Di Bandung, di Bogor itu dibikinkan dengan cara-cara kreatif sehingga tidak kelihatan seperti pedagang kaki lima. Padahal mereka sebenarnya pedagang kaki lima, pedagang-pedagang yang datang, tapi tempatnya sudah disediakan oleh manajemen masjid, ditata sedemikian rupa oleh manajemen masjid ya. Betul. Nah, akhirnya manajemen masjid di Bogor, di Bandung dan yang lain-lain itu justru mendapatkan income dengan menyewakan tempat murah, tapi tempat itu memang disediakan oleh mereka memang untuk pedagang, sehingga biaya kebersihan, biaya yang lain juga bisa tertutupi dari masjid tersebut. Dari pedagang itu Wanipin. Jadi intinya Bang Budi, Pak Budi harus ditata para pedagang ini, karena mereka ini kan cikal bakalnya menjadi sebuah pedagang besar. Dan tentunya sebelum ini harus mereka harus kita
universitasnya pedagang itu kan mulai dari SD. Kalau dianggap SD dia pedagang kaki lima. Iya. Dia mulai menyewa toko, dia SMP. Iya, iya. Ya kan? Kalau dia sudah mulai memiliki toko, maka dia menjadi SMA. SMA. Nah, begitu dia menjadi distributor, dia menjadi agen. Nah, itu berarti dia sudah lulus akademi pedagang. Iya, iya, ya kan? iya. Karena pedagang itu kan berproses juga untuk menjadi besar. Betul, betul. Setelah 20 tahun dia nanti berpengalaman sebagai pedagang, dia menjadi besar, banyak sekali vendor yang mengisi kepada dia akan semakin berkembang dan dia akan nanti juga akan membimbing adik-adik baru. Jadi itu sudah biasa Wanipin di Sumatera Barat, dan orang-orang Padang atau orang-orang Minang justru banyak yang besar di luar, di Bandung, di Bogor dan daerah-daerah seluruh Indonesia itu berawal dari pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Budi Syarial ini didengarkan oleh pengurus Masjid Raya Sumbar, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Memang harus dicarikan solusi. Ya. Iya kan? Dulu mereka ditempatkan di situ, Pak Budi. Hari ini diusir. Oke. Harusnya kan dicarikan solusi, bapak-bapak pedagang ditempatkan di sini. Kan begitu. Ditata, Ya. kemudian dibina, ya Pak Budi. Nah, satu lagi Pak Budi, Ya. ini terkait dengan kondisi politik Kota Padang hari ini. Nah, bagaimana menurut Pak Budi ini? Kondisi politik Kota Padang hari ini kan kita melihat bahwa calon wali kota yang muncul itu baru 3. Ya. Baru 3 nya. Ya. Jadi apakah memang 3 calon ini sangat dibutuhkan oleh Kota Padang hari ini, itu seperti apa? Ya. Suka atau tidak suka, suksesi kepemimpinan itu kan memang harus dilakukan sekali 5 tahun. Iya. Ya kan? Pak Hendri Septa yang kemarin melanjutkan Pak Mahyildi menjadi gubernur, itu suka tidak suka ikut lagi kontestasi. Iya. Nah, sekarang itu ada 3, ada Pak Hendri Septa Hidayat, lalu ada Pak Fadli Amran dengan Pak Maigus Nasir, lalu ada Iqbal dengan Pak Masrur, mantan Sekda Kota Padang dari PKS. Nah, bagi saya 3-tiganya adalah putra-putra terbaik. Saya dapat informasi Iqbal ini yang dari PKS juga memang lahir besar di Medan, tapi dia orang Pariaman. Oh, orang Pariaman ya. Jadi ya biasa saja orang berkontestasi. Yang penting bagi masyarakat sebenarnya Wanipin ya, siapapun wali kotanya, yang penting membuat sejahtera Kota Padang atau tidak. Satu. Yang kedua, membuat kota ini menjadi semakin maju atau tidak. Ya kan? Lalu juga menata kota, karena Kota Padang ini sama dengan kampung besar, tidak bisa jadi kota metropolitan. Kalau Pekanbaru memang sudah disetting menjadi kota metropolitan. Kalau yang lain-lain ada Jakarta, Bandung itu sudah kota metropolitan. Nah, bagaimana menata kampung besar ini menjadi layaknya kota metropolitan? Nah, ini yang menjadi persoalan kita, bahwa kita harus menata PKL. Iya. Nah, lihatlah Jogja. Jogja dulu daerah yang ada di Malioboro itu berserakan PKL-nya. Dicarikan tempatnya, ada teras 1, teras 2, dimasukkan ke dalam. Mereka yang tidak mau dilatih untuk menjadi terapis pijit di jalan di Jogja itu. Jadi ada solusi yang diberikan oleh pemerintah Jogja, sehingga sekarang Jogja itu menjadi tujuan kota wisata domestik terbaik di Indonesia sekarang. Kalau Bali itu memang sudah tidak bisa lagi kita pungkiri, mereka tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara. Ada dari India, dari Australia, dari Inggris, dan itu ada musimannya. Bulan Agustus, bulan September, nah dari Rusia, dan macam-macam. Nah, kalau Jogja itu memang benar-benar justru turis domestik yang datang ke sana. Aksesnya mudah, mau dengan kereta api, mau dengan pesawat, mau dengan bus, itu semua bisa. Lalu bagaimana Jogja mengemas daerahnya yang kecil itu, kota Jogja itu, menjadi tempat wisata, semua itu yang perlu dipelajari. Iya, harus dipelajari. Wali kota ke depan itu harus menjadikan Pasaraya itu pasar wisata. Berwisata orang dulu ke Pasaraya itu, baru orang mau beli. Kalau hanya akan membeli saja, ngapain ke Pasaraya, Wanipin? Iya. Mendinglah di pasar satelit. Iya. Baguslah di online orang beli. Di online saja. Kan seperti itu. Betul. Jadi wali kota ke depan itu diharapkan oleh masyarakat, kalau memang akan membuat Kota Padang itu maju, tidak hanya di wilayah Padang kota, tapi juga ke Papiko, Padang pinggir kota. Padang pinggir kota, kan itu yang harus terjadi sebuah pemerataan ya Pak Budi ya. Pemerataan dari berbagai sisi.
Satu lagi Pak Budi, ini kita melihat bahwa untuk Kota Padang ini kan memang dibutuhkan seorang figur yang mampu menjawab. Kota Padang hari ini boleh dikatakan kan cukup jauh tertinggal Ya. dengan daerah berkembang lainnya. Ya. Jadi seperti apa Pak Budi melihat konsep apa yang betul-betul yang dibutuhkan Padang ini ke depan bisa sejajar dengan daerah lainnya itu? Jadi yang perlu dipelajari betul sebenarnya dari Kota Padang itu potensi lokalnya dulu. Ya. Potensi lokal kita tuh hanya 2, Wanipin. Nah, bisa jadi 3. Jadi begini, potensi lokal kita itu adalah 1, perdagangan. Ya. Perdagangan untuk kawasan pantai barat Sumatera, Kota Padang adalah kota paling terbesar. Ya. Kawasan pantai barat Sumatera. Letaknya pun di tengah. Ya. Maka harusnya yang akan dibangun itu adalah kerjasama dengan daerah-daerah Bengkulu, Sibolga, daerah-daerah itu. Pokoknya daerah-daerah yang di pinggir pantai barat Sumatera. Lalu kalau mau akan ke mancanegara, maka itu akan menyeberang Samudra Indonesia. Nah, ada Madagaskar dan yang lain-lain. Iya, iya. Termasuk India. Nah, lalu potensi yang kedua adalah pariwisata. Nah, di pariwisata ternyata juga dari APBD yang digelontorkan untuk pengembangan pariwisata juga sangat minim, kecil sekali. Iya. Kalau kita memang mau menjadikan daerah ini daerah pariwisata, maka harus dibentuk banyak kelompok-kelompok sadar wisata. Iya. Lalu Kopdarwis, ya. Kopdarwis dibina. Nah, lalu tirulah Kabupaten Badung di Bali. Kabupaten Badung itu mewajibkan setiap investor yang akan membuat hotel atau restoran-restoran besar itu 30% dari karyawannya harus anak setempat yang Di bumi ya. yang diusulkan oleh Banjar. Banjar itu kepala desa adatnya. Nah, mereka ikut manajemen hotel. Kalau ada yang nakal dikembalikan ke Banjar, Banjar mengganti orangnya. Oh gitu. Nah, seperti saya sekarang tinggal di Purus. Iya. Purus itu kawasan wisata. Seharusnya tidak ada anak-anak Purus yang menganggur Iya. kalau seandainya hotel-hotel besar, restoran-restoran besar itu mengambil 30% pegawai dari total pegawainya. Itu dari anak-anak Purus Anak sendiri. Purus. Didik mereka. Iya. Sehingga tidak ada yang menganggur, tidak ada lagi yang mengganggu usaha. Iya, iya, iya. Nah, di Kabupaten Badung itu di samping perdanya dibuat, juga ada peraturan Bupati Badung yang mewajibkan setiap investor itu mempekerjakan warga lokal 30% dari total pegawainya. Iya, iya. Nah, misalnya Mercure nih, 100 pegawainya, 30 orang harus dari orang Purus. Iya. Kalau di Bali, hotel, restoran itu tidak ada yang diganggu oleh masyarakat, dijaga oleh masyarakatnya. Ya karena dia memakai tadi kan Betul. 30% Tenaganya, tenaganya tenaga lokal. betul. Kan begitu Pak Ya. Budi, tenaga lokal. Kita tidak perlulah 30%, 20% saja jadilah. ya. Ya kan? Kalau 20% dipakai tenaga lokal, otomatis ya anak-anak Purus ya bekerja Ya. semua. Tidak ada lagi nanti yang pala, tidak ada lagi nanti yang narkoba dan lain-lain, karena mereka sudah sibuk. Betul. Kalau saya lihat hari ini dari berbagai data hotel yang ada yang menyerap tenaga lokal setempat ya baru 5% saya lihat. Sehingga apa? 5% pun itu menyedihkan, Wanipin. Iya. Menyedihkannya apa? Hanya menjadi security. Iya. Kalau bisa seperti Bali itu dididik mereka menjadi bartender, Iya. menjadi asisten chef. Nanti lama-lama mereka bisa menjadi chef. Iya. Ada yang manajer, lama-lama bisa menjadi GM. Harusnya begitu. Mungkin bisa Bang Budi himbau ini selaku anggota dewan kepada dunia usaha barangkali Ya. pekerjakanlah masyarakat lokal untuk Kota Padang. Kenapa? Karena memang saya lihat bahwa hotel-hotel atau dunia usaha hanya 5% mempekerjakan. Barangkali Bang Budi perlu Itu pun juga tidak ada kewajiban ya. tidak ada kewajiban menghimbau pada dunia usaha sebab yang dibutuhkan jadi wakil rakyat ke depan itu seperti Budi Sarial ini berani. Nah, silakan Pak Budi. Ya, jadi sebenarnya tiangnya di leadership Ya. kota, di wali kota Padangnya nanti. Jadi kalau wali kota Padangnya nanti mengeluarkan perwako mewajibkan Ya. setiap investor yang membuka restoran, yang membuka kafe, yang membuka hotel, cottage dan yang lain-lain kan homestay, itu pekerjanya sekurang-kurangnya 10-20% adalah warga lokal. Warga lokal. Nah, baru kemudian kalau kurang lagi baru diminta tambahan dari luar. Iya. Nah, itu. Jadi berani enggak leader kita ke depan Iya, itu, wali kota ke depan ya? itu yang memang mau membuat keputusan seperti Iya. itu. Itu Wanipin. Ya. Lu ada yang ketiga, Ya. tadi kan ada 3 kan? Ya. Yang ketiga itu green economy. Blue economy. Bahwa kita punya potensi ikan banyak.
seharusnya Kota Padang itu menjadi pusat pengolahan ikan, Wan Ipin. Iya. Ya kan? Tapi ternyata yang menjadi pusat pengolahan ikan dan penangkapan ikan itu sekarang Sibolga. Padahal mereka nelayan Sibolga sampai ke depan, Sampai ke sini. ke depan Kota Padang ngambil ikan. Yang terkenal ikan Sibolga. Padahal kita pusatnya. Padahal kita pusatnya. Harusnya wali kota ke depan tuh bangun yang namanya blue economy itu. Iya. Laut memang bukan wilayah kita, tapi isi lautnya kan bisa kita ambil. Bisa. Itu. Satu lagi. Jadi ada pabrik pengalengan Pak Budi, ikan. ada yang saya lihat Ya. di Purus ini. Ya. Ada tempat penjualan ikan. Ya. Di mana masyarakat berjualan, tempatnya sudah siap. Ya. Tetapi masih tetap berjualan di luar. Ya. Artinya ini kan pemerintah tidak menata. Ya. Dari sisi, jangankan nanti kata Pak Budi membuat pabrik ikan itu ya. Ya, pengolahan ikan. Pengolahan ikan, ini saja nggak tertata dengan pemerintah Kota Padang ini. Ya itulah makanya ke depan tuh perlu leadership. Iya. Leadership, kepemimpinan yang jelas. Satu, yang kedua punya visi dan fokus. Oh, Wan Ipin. Nah, kita tahulah pemilu kemarin pemilu paling brutal. Iya. Orang ambil uang saja dan nanti akan melihat akibatnya. Ketika memilih orang hanya berdasarkan isi tas, bukan berdasarkan kualitas. Iya. Akhirnya kota ini tidak akan maju-maju. Iya kan. Pemilu kemarin itu adalah pemilu paling brutal. Kita sama-sama bertarung dengan Pak Budi. Saya juga bertarung di provinsi, saya kalah. Pak Budi di Kota Padang. Kota Padang. Dan menurut saya Dapil Anam akan merasa kehilangan jika seorang Budi Sarial hari ini tidak lagi menjadi anggota dewan ke depannya. Betul Pak Budi? Itu Karena terserah masyarakat ya. saya melihat bagaimana lacik tangannya Budi Sarial. Beliau betul-betul fokus memperjuangkan daerah pemilihannya itu. Itu yang saya melihatnya. Dia masih muda. Mana tuh bisa jadi wali kota Padang ke depan. Ya kalau pemilunya brutal berarti pilkada juga besok kemungkinan brutal. Mudah-mudahan Tidak akan bisa tampil seorang aktivis untuk menjadi wali kota, walaupun punya pemikiran fokus, punya pemikiran melompat untuk jauh ke depan menjadikan Kota Padang maju. Kalau tidak ada hal-hal yang bisa mendukung dia untuk brutal ke bawah. Iya. Kalau misalnya sehebat apapun kita, nama kita hebat, aktivis apapun kita, isi tasnya nggak ada, ya nggak bisa juga. Ya Pak Budi. Ya. Itulah sekarang yang jadi dewan atau jadi kepala daerah. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu bincang-bincang kita dengan seorang Budi Sarial. Beliau sahabat saya. Kita sama-sama dulunya di Padang Express. Padang Express Group. Di Padang TV ya Pak Budi. Di Pos Metro Di Padang. Pos Metro Padang. Pokoknya kami selalu bersama. Di sekolah juga kami sama. Di SMA Negeri 3 Padang kami satu angkatan. Ya. Dengan jujur saya bangga dengan beliau hari ini. Yang selepas dari media menjadi seorang wakil rakyat. Mungkin itu naik oto ke Padang Panjang, baputa jalan Pandesike, menaruh malam Tigo Gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan nyesingke, ambil sajo nan paguno. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Sarial, luar biasa. Tolong Bapak, Ibu. dukung, ya, subscribe, like, Ciloteh Wan Ipin. yes, thank you. Nah.